Kalau kamu tidak mengenali musuh atau dirimu sendiri, kamu akan kalah dalam setiap pertempuran. Begitulah pesan dari Sun Tzu, seorang ahli strategi militer Tiongkok kuno. Perang memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Naluri untuk bersaing, mengalahkan lawan, dan mendominasi ada pada sebagian besar makhluk hidup. Kita sering melihat hal itu terjadi dalam perang, bisnis, di lapangan sepak bola, dalam game video, di klub malam, bahkan di YouTube. Dan kemungkinan besar saat kamu tidak berperang melawan lingkungan, kamu sedang berperang dengan diri sendiri. Buku Seni Perang karya Sun Tzu adalah sebuah buku militer Tiongkok kuno yang terdiri dari 13 bab yang membahas aspek-aspek strategis dan taktis perang. Buku ini menjelaskan secara rinci bagaimana kamu harus bersikap dalam pertempuran dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana memenangkannya. Apa yang membuat sebuah pasukan kuat? Bagaimana seharusnya kamu mendekati musuh di wilayah tertutup? Dan bagaimana kamu harus menggunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi atau menyebarkan berita palsu? Selain tips spesifik tentang pertempuran, seni perang juga memiliki sisi filosofis yang mendalam. Sun Tzu berpendapat bahwa perang tidak boleh dianggap remeh, bahwa bentuk tertinggi perang adalah mengalahkan musuh tanpa bertarung, dan bahwa bersikap tenang dan tak terbaca adalah tugas seorang jenderal. Ia menekankan penggunaan kecerdasan di atas kekuatan dan mengajarkan kamu cara memenangkan pertempuran dengan cerdas. Keindahan seni perang adalah bahwa kebijaksanaannya dapat diterapkan dalam kehidupan modern kamu juga. Bahkan di masa damai tanpa perang. Ketika kamu tidak harus berurusan dengan pertumpahan darah, tetapi dengan pekerjaan, olahraga, dan konflik sehari-hari pada umumnya. Video ini akan mengeksplorasi kebijaksanaan karya Sun Tzu, Seni Perang. Sun Tzu, juga dikenal sebagai guru matahari, adalah seorang ahli strategi militer dan filsuf yang hidup sekitar 2.500 tahun yang lalu dan secara tradisional dianggap sebagai penulis seni perang. Namun, beberapa cendekiawan Tiongkok meragukan keberadaan Sun Tzu dan percaya bahwa seni perang adalah kompilasi karya dari berbagai penulis. Sun Tzu diperkirakan hidup pada masa dinasti Zhou, sekitar waktu ketika Lao Tzu, sang bijak Taoisme, dan Konfusius, sang filsuf, juga hidup. Tempat kelahirannya masih diperdebatkan. Beberapa mengatakan ia lahir di negara Qi, yang lain percaya di negara Wu. Tapi sumber tertua yang ada sepakat bahwa ia adalah seorang jenderal dan ahli strategi yang melayani Raja Wu. Sepanjang masa, karya Sun Tzu telah menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun di luar militer. Jenderal Vietnam Vo Nguyen Giap, misalnya, mengalahkan Prancis dalam pertempuran Dien Bien Phu dengan menggunakan taktik yang dijelaskan dalam seni perang. Dan pelatih sepak bola Brasil Luiz Felipe Scolari menggunakan panduan strategi kuno itu untuk memenangkan Piala Dunia 2002. Seni perang menekankan pentingnya persiapan yang baik. Filosofi mendasarnya adalah bahwa kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan sebelum pertempuran dimulai. Ini berarti bahwa dengan pengetahuan dan perhitungan yang cukup, kamu bisa memperkirakan peluang kemenangan dalam suatu pertempuran. Pihak mana yang lebih kuat? Siapa yang lebih mungkin menang? Riset yang baik sangat penting. Dan jika perlu, kamu harus menggunakan mata-mata untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kamu harus tahu apa yang kamu hadapi dan menyadari kekuatan dan kelemahan dirimu sendiri. Untuk menciptakan pasukan yang patuh, seorang pemimpin harus mengenal baik pasukannya. Setiap jenis prajurit membutuhkan perlakuan yang berbeda. Kesadaran diri adalah kunci. Jika kamu mengenali dirimu sendiri, kamu tahu musuh mana yang bisa kamu kalahkan dan musuh mana yang harus kamu hindari. Seringkali lebih baik untuk menghindari konflik kalau itu dapat menghindari kerugian besar. Menurut Sun Tzu, kemenangan tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa bertarung. Sayangnya,
solusi terbaik ini tidak selalu menjadi pilihan. Itulah mengapa dalam hidup kamu harus memilih pertempuran dengan hati-hati, mengetahui mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sia-sia. Dan pertempuran yang kamu pilih harus diperjuangkan seefisien mungkin. Kekuatan sebuah pasukan terbatas, bahkan pasukan terbesar di dunia pun, bisa kehabisan perlengkapan, bahan bakar, kendaraan militer, dan tentunya prajurit yang mengoperasikannya. Perang yang berkepanjangan bakal jadi bencana bagi suatu negara dan sumber dayanya, dan hanya akan menghabiskan mereka yang terlibat. Jadi, cara terbaik untuk memenangkan pertempuran adalah dengan menyerang cepat dengan penggunaan sumber daya minimal. Jangan menghancurkan kota dan sumber daya musuh ketika kamu bisa memanfaatkannya untuk kepentinganmu nantinya, dan jangan membunuh prajurit musuh secara sia-sia ketika mereka bisa bergabung dengan pasukanmu. Di sini kamu mulai melihat pengaruh Taoisme dalam cara berpikir Sun Tzu, karena ia tidak mengajarkan kehancuran yang membabi buta, tapi berperang secara cerdas dan meninggalkan musuh tetap utuh sebisa mungkin, sehingga kekuatan mereka dapat menjadi milikmu. Dalam perang, kemenangan adalah hasil dari perkiraan, perhitungan, dan perbandingan yang matang. Jika pasti menang, maka bertarunglah. Jika pasti kalah, jangan bertarung. Jika kamu memilih untuk bertarung, kamu perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memutuskan strategi yang tepat yang akan membawa kamu pada kemenangan. Misalnya, ketika kamu jauh lebih unggul secara jumlah, cara terbaik untuk menyerang adalah dengan mengepung mereka. Tapi ketika kamu kalah jumlah, lebih baik bersembunyi. Taliban berbaur dengan warga sipil dan menggunakan persembunyian rahasia serta jaringan terowongan untuk tetap tak terlihat sambil menggunakan teknik propaganda canggih dan mempertahankan kekompakan serta fleksibilitas dalam barisan mereka. Jika mereka menyerang musuh secara frontal, mereka pasti akan kalah. Tapi dengan menggunakan teknik serangan kilat terkoordinasi, mereka telah terbukti menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Cara memenangkan dengan cerdas adalah seni tipu daya. Seperti yang dikatakan Sun Tzu, ketika mampu, berpura-puralah tak mampu ketika menempatkan pasukan, tampak seakan-akan tak melakukannya. Ketika dekat, tampak jauh, ketika jauh, tampak dekat. Kamu mungkin ingat Menteri Informasi Irak, Mohammed Saad al-Sahaf, yang berusaha menjaga penampilan, mengatakan kepada audiens bahwa semuanya baik-baik saja, dan pasukannya sedang memenangkan pertempuran. Mungkin ia sedang membaca seni perang. Sayangnya, bagi dia, upayanya menipu musuh tidak terlalu meyakinkan. Dalam perang, penting untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Seperti air, perang tidak memiliki bentuk tetap. Musuh dan keadaan alam seperti musim dan terrain terus berubah. Sun Tzu mendorong kamu untuk mendapatkan kemenangan dari perubahan keadaan musuh sambil tetap tak terbentuk. Ini berarti kamu harus selalu mengamati musuh dengan cermat dan mencegah dirimu sendiri terekspos kepada mereka. Inilah cara kamu tetap waspada terhadap perubahan posisi lawan, sehingga kamu bisa memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Seni perang mengajarkan kamu cara memilih dan memenangkan pertempuran kamu. Alih-alih fokus pada kekuatan brutal, Sun Tzu menyarankan kamu untuk mengukur dan menghitung, mengenal musuh dan dirimu sendiri, sehingga kamu bisa memenangkan pertempuran bahkan sebelum bergerak. Ia mengajarkan kamu cara menjadi lebih cerdas daripada lawan, menipu dan memanipulasi mereka, serta memanfaatkan setiap situasi untuk keuntunganmu. Pada saat yang sama, ia mendesak kamu untuk mengalahkan tanpa bertarung dan mencegah penderitaan sebisa mungkin. Jika kamu bisa mengalahkan musuh tanpa pertumpahan darah, memimpin dengan kebijaksanaan dan kasih sayang sambil mempertahankan disiplin, dan beradaptasi dengan alam yang selalu berubah, maka perang adalah benar-benar sebuah seni.